Teman-teman, kembali lagi di channel Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan berbahagia selalu. Ya, berjumpa kembali di channel Mas Do. Baik, kita akan lanjut pembacaan kita, ya, reading kita. Kali ini mengenai perasaan yang masih ia pendam, yang masih ia simpan kepada dirimu, ya. Kita akan melihat apa yang dia pendam, ya, perasaan apa yang dia simpan kepada diri kamu. Oke. Ini kita geser-geser aja dulu, kita shuffle dulu kartu tarotnya, ya. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, ya, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle, ya. Semoga pembacaannya Mas Do, ya, bisa resonate, ya, bisa cocok untuk teman-teman semua, ya. Pembacaan ini bisa vice versa, ya, terkadang ini energinya bolak-balik, ya. Jadi kalau energinya ini nggak kebaca energi kamu, mungkin bisa energi pasangan. Kebalikannya juga, kalau nggak energi pasangan, ya energi kamu, ya. Oke, kita shuffle dulu ya sebentar. Perasaan yang dia simpan atau yang masih ia pendam, ya. Atau perasaan kamu yang masih kamu simpan atau kamu pendam terhadap dirinya. Juga bisa, ini bisa vice versa. Oke, saya akan shuffle dulu. Teman-teman yang baru bergabung juga jangan lupa untuk di like dan di subscribe, ya. Semoga channel Mas Do bisa makin berkembang, ya. Oke, ini kita tarik aja langsung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kita rapikan sebentar ya, sejenak ya. Oke, perasaan yang masih ia simpan kepada kamu atau ia pendam, atau perasaan yang masih kamu pendam terhadap dia juga bisa. Kita mulai dari yang pertama. Ini adalah gambaran Eight of Cups. Apa ini? Eight of Cups ini adalah gambaran orang, ya, yang meninggalkan perasaannya. Apa maksudnya di sini, Mas Do? Di sini dia memiliki 8 perasaan yang ibaratnya itu perasaannya masih besar, ya. Perasaan itu masih tinggi, masih kuat, ya. Tapi karena suatu hal harus ia tinggalkan, harus ia rela lepaskan, ya. Jadi gini teman-teman, di sini gambarannya sebenarnya kamu atau si dia masih cinta banget, cinta berat gitu. Tapi karena suatu hal harus kamu pendam aja, nggak bisa kamu ungkapkan. Contohnya kasusnya bisa kejadian dia udah menikah atau kamu yang udah menikah, ya kan? Jadi kamu masih ada rasa sama si dia ini, ya nggak mungkin kamu ungkapin, kamu udah punya pasangan. Atau kamu masih cinta, dianya selingkuh, ya? Atau dia masih cinta, kamu selingkuh, ya? Jadinya apa? Dia ya nggak mungkin dong meneruskan perasaannya yang udah diselingkuhi. Ini kisahnya bisa banyak komen yang mana kisah kamu. Atau bisa juga dia masih cinta, kamu masih cinta, tapi nggak sempat ngungkapin. Udah keburu pindah, udah keburu pergi gitu loh karena suatu hal, ya. Jadi itulah tadi perasaan yang masih terpendam ya kita baca ini, ya. Inilah gambaran orang yang Eight of Cups, cocok banget nih. Gambaran orang yang masih memiliki rasa yang masih banyak, rasa yang masih tinggi, tapi mau nggak mau dia berbalik ke belakang, ya kan? Harus dia tinggalkan. Kenapa? Itu tadi lah karena beberapa hal dan akibat tadi yang nggak mungkin ia lakukan, ya. Jadi dia harus melawan dirinya, ya, harus melawan batinnya sendiri. Itu yang pertama, ya. Yang kedua ada gambaran Nine of Cups, ya. Ini sambungan dari Egg, ya. Yang awalnya kamu atau dia ini bisa, ya, memendam perasaan itu, tapi lama-kelamaan yang menjadi perasaannya tumpah, ya. Kalau nggak tumpah sendiri, kamu yang tumpahkan karena kamu bingung melihat perasaan yang meluap-luap ini. Jadinya apa? Kamu menyakiti diri sendiri, ya. Jadi kamunya kayak menyakiti diri sendirilah teman-teman. Jadi nggak sehat ke diri kamu gitu, atau ke diri dia, atau menyakiti dirinya gitu loh. Ini bisa vice versa, ingat itu ya, pembacanya bisa bolak-balik, ya. Nine of Cups ini juga gambaran orang yang udah kayak ya udahlah mau diapain lagi gitu. Tapi di satu sisi dia sakit banget, ya. Di satu sisi kamu sakit, dia sakit gitu loh. Kalau ini diterusin akan berdampak negatif ke tubuhnya, ke dirinya, atau ke tubuh kamu atau dirimu gitu loh. Orang yang menyakiti diri ya efeknya akan ke dirinya sendiri gitu ya kan. Kayak nggak mau tidur, insomnia, ya menyakiti diri, menyayat diri, ya malas kerja, ya dampaknya buruknya ke kamu. Sayang banget gitu loh. Karena apa? Karena itu tadi masih ada perasaan yang terpendam ya, yang masih belum bisa ya ditinggalkan. Berikutnya keluarlah gambaran Six of Swords ya. Apa ini? Ini adalah gambaran orang yang akhirnya mau nggak mau bergerak maju ya, naik kapal walaupun sakit, ada pedang. Kapal yang sempit dengan pedang yang banyak, ada 6 ya.
Jadi kamu akhirnya mau gak mau ya harus terus berjalan, benar kan? Harus nyampe tujuan. Tapi kamu masih memegang pedang ini ya, perasaan ini atau aksi ini kamu pegang ya, yang adanya menyakiti dirimu. Karena perasaan terpendam ini nggak kamu luapkan, nggak kamu hilangkan ya, ujung-ujungnya menyakiti diri sendiri. Inilah dia itu pedang bermata dua, berbila dua gitu ya kan. Dia menyerang tapi menyakiti diri tuannya ya. Sama seperti kamu, ya kamu saat ini mencoba move on, melepaskan dia, tapi makin sakit terus ya. Perasaan terpendam ini tuh tadi udah meluap-luap teman-teman ya kan, udah terlalu banyak ya, sehingga tumpah sendiri ya, sehingga sakit sendiri ya. Itulah gambaran Six of Swords ya. Ini gambaran orang yang apa ya, ada penyesalan juga ada kalau saya lihat ya, karena nggak sempat ngungkapin mungkin, atau masih ada rasa ya tapi dihianatin ya kan. Jadi di sini dia masih apa ya, ya itulah tadi, meninggalkan perasaannya yang masih banyak gitu loh. Ya nama orang masih cinta, sulit ya kan, kita suruh lupakan orang sayang ya gimana gitu loh. Jadi nggak bisa kita kayak apa ya, mengkomen jalan hidup seseorang karena kita nggak pernah rasakan ya. Kamu lebay baru ditinggalin gini, kita nggak tahu dia ini mungkin cintanya udah bagaimana ya. Maka itu saya itu kalau ada orang yang curhat sama saya ya saya respect sama dia ya. Ini jalan hidup dia, saya nggak boleh komentarin. Yang paling bisa saya berikan ya paling nasihat ya kan, ini nggak baik loh, ini kayak gini loh, kayak gitu. Nggak mau saya kamu bodoh gini-gini, nggak mau ya, karena saya nggak merasakan menjadi dia ya kan. Kita lanjut. Berikutnya ada the devil di sini teman-teman ya. The devil ini apa? Hawa nafsu, komitmen yang salah ya. Jadinya di sini kamu itu kayak apa ya, kamu atau si dia ya, ini bisa vice versa, menjadi the devil. Kamu tuh merasa ya, aku nih baik-baik diginiin. Ya udah kalau memang diginiin ya aku baik menjadi orang jahat gitu loh. Orang jahat itu terkadang muncul karena orang baik yang selalu disakiti, ya kan? Selalu dihianatin, ya akhirnya dia yang menjadi jahat gitu loh. Jadi kamu atau dia di sini menjadi jahat di sini bukan jahat yang aneh apa gitu ya maksudnya. Kalau dia balik lagi ya kamu akan kayak ya udah pura-pura ya, kayak biarkan nanti dia udah sayang kamu tinggalkan lagi gitu. Jadi ada rasa itulah tertimbul, terbesit di hati kamu untuk melakukan hal yang tidak baik ya, hal yang jahat lah gitu teman-teman. Ya. Karena itu tadi, karena kamu udah capek disakitin terus ya, udah capek disakitin, udah capek dihianatin ya. Jadi mau nggak mau kamu diginiin ya, kamu kayak melawan ya, dirimu itu kayak ya memprotek diri gitu ya kan, melindungi dirinya ya. Nah berikutnya juga ada gambaran Wheel of Fortune di sini. Apa Wheel of Fortune ini? Ini adalah roda keberuntungan ya. Inilah tadi teman-teman maksud dari tarot di sini. Inilah hidup teman-teman ya. Terkadang kamu merasakan nikmat ya, merasakan keberuntungan ya. Bahkan kamu sendiri bingung kok bisa sampai kayak gini gitu. Tapi juga ada akan saatnya dimana kamu merasakan kesedihan, merasakan keburukan ya kan, kerugian ya. Ini hidup katanya, roda terus berputar. Jadi bukan berarti kita hidup ini ya baik-baik aja, ya bukan saya mendoakan yang buruk ya. Bukan berarti kita ini hidup nih lurus-lurus aja, pasti akan terkadang ada melenceng, belok kiri, belok kanan ya. Inilah kata tarot ya. Mungkin memang kamu masih sayang, masih ada perasaan yang terpendam, tapi ya mau bagaimana lagi? Jodohnya bukan kamu, ya kan? Kamu bukan jodoh dia, takdir kamu bukan ke sana, kata hidup. Inilah kerasnya dunia, kerasnya hidup ini. Tapi mau bagaimana pun kita harus jalani, ya kan? Maka itu tadi kamu ini masih sakit sayang ya, karena masih terpendam, masih ada. Tapi ternyata takdir yang tidak memungkinkan kalian bersama, gitu. Ya. Wheel of Fortune itu tadi. Hidup mengajarkan kita ya banyak hal ya. Terkadang apa yang kita inginkan di dunia ini nggak bisa kita miliki ya. Kitanya pengen ya belum tentu jadi punya kita. Kita nggak pengen terkadang dia yang mendekat ya kan. Nah itulah akhirnya apa, kamu menjadi Five of Swords. Ya udahlah, perasaan kamu tanamkan sejauh-jauhnya di dalam gitu ya, kamu tanamkan aja ya, kamu pendam aja. Nggak mungkin kamu keluarkan ya rasa sakit ini. Yang mana mungkin kalau diibaratkan kamu keluarkan nih meluap-luap kemana-mana gitu. Jadi mau nggak mau kamu kayak ya udah, kamu pasrahkan aja sama Yang Maha Kuasa, kamu berdoa di sini. Biarlah ini menjadi kenangan aku, biarlah ini jadi kisah hidupku ya. Jadi di sini kamu kayak ya udah, harus pasrah, harus legowo aja lagi ya. Gimana lagi? Kalau emang bukan jodoh kita, kalau emang bukan milik kita ya nggak akan bisa teman-teman. Kalau dia emang milik kita, sejauh manapun kita terpisah pasti akan balik gitu. Itulah namanya takdir teman-teman. Berarti di sini bukan, nggak ada garis takdirnya sama dirimu. Oke, kita klarifikasi dengan kartu peri ya. Saya shuffle sebentar ya. Kamu atau si dia masih belum bisa melupakan, gimana nih?
yang masih belum bisa melupakan, belum move on ya. Tarik aja. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik, kita mulai dari yang pertama dulu, dari kartu peri ya. Di sini ada gambaran The Emperor nih. The Emperor ini apa? Kamu harus kuat, teman-teman. Adalah gambaran kokoh, gambaran kuat ya. Karena ini digandeng dengan perasaan kamu ya. Kalau kamu nggak kuat nih tadi, yang perasaannya meluap-luap nih, kamu nggak kuat, kamu akan menjadi yang memberontak tadi. Akan tumpah sendirinya, akan jadi marah. Amarah ini akan meluap-luap kemana-mana. Bahkan orang yang tidak bersalah pun terkena dampaknya. Entah keluarga kamu, entah anak kamu ya kan. Yang mana sebenarnya kita kalau udah marah terkadang kan orang nggak bersalah pun temarah sama kita ya. Kita udah emosi gitu loh. Nah maka itu dari sini ada gambaran Emperor. Kamu harus kuat, kamu layaknya harus menjadi seorang penguasa. Kamulah penguasa diri sendiri ya kan. Kamu penguasa emosi kamu ya. Harus bisa kamu kuasai. Jangan sampai orang yang tidak bersalah nanti terluapkan ya. Jangan sampai orang yang tidak bersalah ya terluapkan emosi kamu gitu loh. Jangan sampai dia menjadi korban dari emosimu gitu. Termasuk dari peri di sini yang berpesan ya, kontrol dirimu, jangan sampai nanti ya meluap-luap kemana-mana. Berikutnya ada gambaran Four of Summer nih. Kamu diminta untuk distract apa? Kamu diminta untuk ya mengalihkan diri ya, agar tidak sakit nih ya, atau tidak meluap-luap perasaan yang terpendam ini ya. Perasaan terpendam ini itu tadi, kamu harus mendistractnya, atau kamu harus ya mengalihkan perhatian kamu, entah dengan hobi, entah dengan melalui kegiatan ya. Terkadang kalau maka itu orang kalau ada yang sedih itu ya bawa melakukan kegiatan biar terlupakan, teman-teman ya. Jadi perasaan terpendam ini bisa dialihkan ya, jadi kamu nggak sakit gitu loh. Harus carilah sesuatu hobi, apa yang kamu senangi ya, apa yang senang ingin kamu lakukan gitu loh, untuk melupakan si dia ini. Dan juga untuk melupakan dia ya jangan kita sering-sering stalking lagi, jangan kita lihat-lihat lagi gitu loh. Kalau enggak nantinya ya kita akan terus-terus terkenang ya, karena kitanya aja masih belum bisa melepaskan dia, perasaan terpendam ini ya. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Two of Autumn ya. Ini adalah gambaran nih, carilah kesenangan diri ya. Kamu diminta untuk buat happy diri kamu nih. Jangan hanya yang sedih-sedih aja gitu loh, kata tarot di sini, kata peri di sini. Sekali bawa yang happy-happy, teman-teman. Makan di tempat yang enak ya. Jalan-jalan ya, have fun lah pokoknya. Jadi kalau kita udah bahagia sama diri kita, nanti kita akan bisa melupakan perasaan yang terpendam ini ya. Ya itulah teman-teman, jadi kamu diminta untuk menghappykan diri ya, memanjakan diri ya. Jadi jangan hanya orang yang kita pikirkan ya. Pikirkan juga sesekali diri kita, teman-teman. Kita ini juga layak bahagia. Kamu itu layak bahagia, kamu itu layak happy ya. Jangan sampai kamu itu merasa kamu ini bukan siapa-siapa, kamu ini nggak layak bahagia. No, itu salah besar ya. Kamu itu juga layak untuk bahagia, kamu juga layak untuk happy. Itu kata pesan peri ya. Bersenang-senanglah dengan dirimu sendiri, bersenang-senanglah kamu dengan apa yang ingin kamu lakukan. Enjoy, have fun gitu loh. Jangan kamu sampai tertekan terus sama kejadian ini. Jangan tertekan terus sama perasaan ini gitu loh. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Tree of Autumn nih. Follow your passion nih. Ikuti hobi kamu, ya kan? Kejar mimpimu. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin tamat sekolah lagi, aku ingin kuliah, Mas Do, silakan. Aku ingin buat ini, Mas Do, silakan. Aku ingin buka ini, silakan gitu. Kejar mimpimu, raih mimpimu, kata peri di sini. Ya. Apa ya, intinya bisa mendistract kamu agar kamu tidak sakit, ya. Agar kamu tidak terkenang terus sama si dia ini, ya. Jadi carilah hobi, carilah sesuatu hal ya yang membuat kamu itu lebih bersemangat ya. Jangan cari hal yang membuat kamu makin bingung, makin down ya. Apa yang membuat kamu lebih semangatnya? Ya lakukan gitu. Tadi kita ini layak bahagia, kita berhak bahagia. Jangan kita menganggap aku ini siapalah. Nah, itu jangan. Kita ini harus memandang tinggi diri kita. Kalau nggak kita, siapa lagi? Orang belum tentu akan memandang kita tinggi. Bahkan orang memandang kita itu rendah. Banyaknya yang kayak gitu. Jadi kita lah harus jadi penyemangat diri sendiri. Kalau nggak, siapa lagi yang mensupport diri kita? Kalau kita aja nggak mau ya mensupport diri kita sendiri gitu loh. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada gambaran The Moon. The Moon ini apa nih? Gambaran letting go worry ya. Kamu diminta untuk melepaskan segala keraguan kamu, kata peri di sini. Lepaskan keraguan kamu, lepaskan kesedihan kamu, lepaskan yang menghambat dirimu. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kamu terhambat ya. Lepaskan segala sesuatu yang membuat kamu ini hanya stuck di sini-sini aja. Jadi jatuhnya di sini kamu masih stuck, teman-teman.
Kamu masih terikat di sini. Nah, lepaskan hal yang membuat kamu terikat, ya. Kita tarik satu Guardian Angel nih. Ada Helper of Emotion, ya. Ini kamu diminta untuk mencari ya sahabat kah, teman, nah teman untuk curhat ya. Mungkin dengan cara itu ya bisa membantu meringankan ya. Intinya kamu harus cerita, nggak boleh kamu pendam. Ini tadi karena perasaan ini terpendam. Ya minimal nggak terungkapkan sama dia, minimal ada yang mendengarkan. Kamu pun mungkin setelah diceritakan akan lega, ya. Mungkin akan menjadi apa relief gitu ya kan. Menjadi ya lega lah tadi. Dah, sampai sini aja pembacaannya. Perasaan yang masih terpendam ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, tekan tombol lonceng juga ya. Jangan lupa juga yang ingin dibacakan komen aja atau follow aja Instagramnya Mas Do di @masdooracle. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.